Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashabihi. Jales Pepa Jaya Mahe. Salam jumpa para pemirsa yang soleh dimanapun kita berada. Kuda hitam pandai berenang, kakinya patah disambar buaya. Mari kita duduk dengan tenang, menunggu waktunya saat buka puasa. Semoga kita semua hadirin yang berbahagia dimanapun berada, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan, rahmat dan makfirahnya Ramadan. Semua yang berusaha diberikan rezeki yang melimpah. Yang sakit diberi kesehatan. Yang sedih diberi kegembiraan. Orang-orang yang hari ini sudah memulai menata kehidupan berumah tangga diberikan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan juga kepada kita semua anak cucu dan keturunan yang qurrata a'yun. Anak-anak yang cantik dan ganteng dipandang mata, lalu sejuk karena akhlaknya, menenangkan hati dan menenteramkan jiwa. Rama-rama si kupu-kupu, terbang di taman bunga, menari di antara kembang-kembang di taman. Lama kita sudah tidak berjumpa, sekarang kita bertemu di ambang petang Ramadan. Ramadan 1445 Hijrah. Ramadan datang berulang kali menghampiri kita semua, menjanjikan berbagai macam kemudahan dan keberkahan, mulai dari berkah, rahmat dan makfirah. Hari ini kita tentu bisa menghitung, kalau usia kita 50 tahun hari ini, minimal 40 tahun kita sudah berpuasa. Kalau kita mulai puasa usia 10 tahun. Apa yang kita dapat dari semua yang telah kita lalui. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa datangnya bulan Ramadan itu membawa berkah, membawa rahmat, membawa makfirah. Tetapi ada banyak orang yang kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu illal ju'a wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya merasakan haus di kerongkongan, lapar di perutnya saja, tidak mendapatkan keampunan. Kalau boleh kita berandai-andai, Ramadan datang, andaikan supermarket serba lengkap, kita berulang kali datang ke sana, tapi begitu pulang tidak bawa apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menebus. Tidak bisa kita bayar sehingga tidak bisa kita bawa pulang barang yang ada di sana. Sehingga kita datang kembali ke rumah dengan kosong, tidak bawa apa-apa. Oleh sebab itu, puasa tahun ini kita coba untuk menebus keampunan Ramadan. Bagaimana caranya? Tentu itu pertanyaan kita. Pertanyaannya bisa kita jawab bersama. Kalau ingin mendapat keampunan, perlu bertobat. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Orang yang bertobat itu dia melaksanakan amal soleh. Agar puasa kita pada tahun ini tidak berulang tanpa makna seperti tahun-tahun yang lalu. Tak ada bekas apa-apa. Kita selama ini berpuasa tidak ubahnya seperti ular yang di saat berpuasa dia memang anggun seperti kucing Anggora, tapi begitu selesai puasa dia kembali berbisa dan ganas. Tidak seperti ulat bulu yang ketika berpuasa menjadi kepompong kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Mari kita lihat, selama ini
kita berpuasa, apakah sudah mendapatkan keampunan? Allah di dalam surat Yasin ayat 12 menjelaskan, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami catat amal perbuatan manusia itu dan kami tinggalkan bekasnya. Bekas orang mendapatkan keampunan itu adalah seperti bayi yang baru lahir. Bagaimana bayi yang baru lahir? Tidak berdosa. Lalu ketika tidak berdosa, tanda-tandanya apa? Dia tidak punya kebencian kepada siapapun. Pernah lihat anak umur 2 minggu atau 2 bulan? Kita datang melihatnya, kemudian kita ludahin dia. Apakah dia berbalas? Enggak. Begitu juga, tawakalnya bertambah kepada Allah. Dia tidak pernah risaukan apapun. Dia hidup hari ini tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gas naik, tidak masalah. Beras naik harganya, tidak ada masalah. Anak itu senyum-senyum saja. Kenapa? Dia tahu bahwa rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berdosa, mungkin ada orang benci kepadanya. Tetapi orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang sudah dapat keampunan dosa itu, dia tidak akan membenci siapa-siapa. Dan orang pun sesungguhnya tidak benci kepadanya. Mungkin kita akan bertanya, ada anak kecil yang tidak berdosa, tapi dibenci oleh ibunya? Bukan dia yang bersalah, tetapi ibunya yang berdosa. Sehingga dia membuang anaknya karena dosanya melahirkan anak sebelum terjadi pernikahan. Hari ini mari kita ambil betul-betul bagaimana cara taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat itu taubat nasuha. Nasuha itu ada 2. Yang pertama orangnya, yang kedua sifatnya. Nasuha itu adalah seseorang yang pernah datang kepada Nabi sambil menangis, lalu berkata, ya Rasulullah, apakah dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah bertanya, apa dosamu? Besar ya Rasulullah. Apa itu? Lebih besar mana dari bumi? Lebih besar dosaku ya Rasulullah. Besar mana dari bumi, langit dan seluruh isinya? Lebih besar dosaku ya Rasulullah. Lebih besar mana dari keampunan Allah? Maka pemuda itu menjawab, itu saya tidak tahu ya Rasul. Dosamu apa? Kata Rasulullah. Dosaku ya Rasul, ketika malam hari saya menggali kuburan seorang wanita yang meninggal masih muda, di waktu siang dikuburkan, sore malamnya saya gali kuburannya. Saya ambil kain kafannya dan saya perkosa dia. Kata Rasul, kalau begitu dosamu tidak diampuni oleh Allah. Maka pemuda itu lari ke gurun pasir, dia benamkan kepalanya sambil bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau dosaku tidak akan kau ampuni seperti yang dikatakan nabimu, ambil nyawaku hari ini, masukkan aku ke dalam nerakamu. Malaikat Jibril turun, lalu menyampaikan kepada Rasul, Allah mengampuni dosa pemuda tadi. Lalu pemuda tadi mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku hari ini. Kalau seandainya engkau tidak mungkin bisa melupakan, aku tidak, jangankan mengulangi perbuatanku, mengingatnya saja saya tidak mau ya Allah. Karena itu ampuni aku. Jadi untuk merebus semua keampunan di bulan puasa, kita perlu bertaubat. Kembang kuncup, kembang melati. Sekarang cukup, kita sambung nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.